0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmatika. Saya dari program studi D3 Analis Kesehatan kelas A semester 2 Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Baik, jadi sekarang saya sudah bersama Bapak Muhammad Rifai SKM selaku Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una dan merupakan salah satu anggota tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tojo Una-Una. Baik, Pak Rifai. Jadi sekarang di berbagai media itu sudah menjadi trending topik tentang COVID-19 atau novel. Nah, jadi apakah COVID-19 itu? Baik, COVID-19 merupakan jenis virus saluran pernapasan yang baru ditemukan pertama kali di kota Wuhan di provinsi Hubei, China. Nah, virus coronavirus ini diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini menginfeksi saluran pernapasan dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Bagaimana sih cara virus itu menginfeksi? Ya, baik. Perlu masyarakat ketahui bahwa virus corona ini penularannya lewat droplet, bukan airborne atau di udara, tetapi lewat droplet, percikan ludah. Percikan ludah itu bisa berasal dari batu, bicara, maupun pilek. Oleh karena itu, selalu disarankan agar orang selalu menjaga jarak minimal 1 meter dan memakai masker. Nah, apa fungsinya? Jadi apabila orang yang terinfeksi itu batuk, dengan masker ini bisa menghalangi minimal pancaran ludahnya tidak menginfeksi yang lain atau tidak terkena kepada lawan bicara. Sehingga physical distancing sangat-sangat dianjurkan untuk pencegahan kasus ini. Kemudian sebelum menyentuh area tadi yang saya sampaikan bahwa ada di area mata, hidung, dan mulut itu merupakan jalan masuk virus ini, sedangkan media yang biasanya itu melalui tangan. Biasanya kebiasaan rata-rata masyarakat Indonesia sering memegang mata, hidung, memegang mulut itu sebelum mencuci tangan. Nah, dengan coronavirus ini, orang-orang wajib mencuci tangan sebelum memegang organ tadi. Seperti yang saya sampaikan. Cuci tangan bisa menggunakan sabun, itu baik, menggunakan hand sanitizer juga baik. Jadi siapa saja yang bisa terinfeksi? Ya. Semua kelompok umur punya peluang terinfeksi COVID-19 ini. Tetapi ada beberapa kelompok umur yang merupakan kelompok umur risiko tinggi untuk terinfeksi. Nah, berdasarkan data dari penelitian, mayoritas orang yang terinfeksi dengan gejala berat sampai menimbulkan kasus yang fatal, kematian, itu rata-rata di kelompok umur lansia atau di atas 60 tahun. Nah, di kelompok umur ini paling banyak. Kenapa kelompok umur ini sering fatal apabila terinfeksi? Karena di kelompok umur di atas 60 tahun itu sistem imun sudah menurun atau tidak sebaik di kelompok umur yang masih muda. Dan kemudian di kelompok umur di atas 60 tahun biasanya itu sudah mengidap penyakit lain atau penyakit penyerta lain. Berdasarkan juga hasil penelitian bahwa virus corona ini tidak membunuh secara tunggal, artinya orang tidak akan mati dengan hanya virus corona, tetapi ada penyakit penyerta lain yang menyebabkan sehingga apabila orang dengan penyakit penyerta dan terinfeksi virus corona akan sangat fatal. Contoh penyakit jantung, diabetes, dan
penyakit-penyakit lainnya yang bisa berisiko fatal apabila terpapar lagi dengan virus corona. Bagaimana gejala orang yang sudah terinfeksi COVID-19 tersebut? Ya, baik. Perlu juga kita ketahui ada beberapa istilah yang digunakan dalam COVID-19 ini. Ada yang istilahnya pelaku perjalanan, ada istilahnya OTG atau orang tanpa gejala, ada istilah ODP atau orang dalam pemantauan, dan ada satu istilah PDP, pasien dalam pengawasan, dan istilah konfirmasi. Nah, gejala umumnya orang yang terinfeksi ini dia demam minimal demamnya adalah 38 derajat Celcius. Jadi apabila demamnya itu suhunya di bawah 38 derajat Celcius, artinya belum dikategorikan dia salah satu ciri. Jadi belum pasti, tetapi salah satu ciri orang yang terinfeksi adalah demam. Yang kedua adalah gangguan saluran pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sulit menelan, dan sesak napas. Nah, dua gejala ini perlu dicurigai ke COVID apabila si orang tadi ini pernah datang dari daerah yang sudah terinfeksi COVID-19. Bisa negara atau bisa kota atau provinsi yang sudah terinfeksi. Nah, sekarang tadi di pengantar disampaikan bahwa ada lebih dari 200 negara yang sudah terinfeksi. Nah, dari 200 negara itu contoh seperti ada yang misalnya dia datang dari kota Wuhan misalnya, datang ke Indonesia dalam masa 14 hari dia datang terus mengalami gejala tadi, misalnya demam dan batuk, ini perlu diwaspadai dan dia bisa ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan. Apabila gejalanya berat dan dirawat rumah sakit, bisa disebutkan ya pasien dalam pengawasan. Bagaimana tata laksananya? Itu diambil swabnya dan diperiksa di laboratorium untuk ditetapkan apakah orang tersebut terinfeksi COVID-19 atau tidak. Nah, sekarang bagaimana situasi perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Tojo Launa? Baik, untuk sampai dengan sekarang di tanggal 17 April 2020 sampai dengan hari ini belum ada yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Tojo Launa. Kemarin ada yang sempat dirujuk ke Palu, pasien PDP, pasien dalam pengawasan, tapi berdasarkan hasil swabnya 2 kali itu dinyatakan negatif. Nah, di Tojo Launa kami mendata pelaku perjalanan itu sudah 1.200 lebih pelaku perjalanan yang kami data dari daerah terinfeksi COVID-19. Tetapi dari 1.200 itu 800 sekian itu sudah dinyatakan aman, artinya dalam masa fase inkubasi 14 hari tidak menimbulkan gejala COVID. Sekarang berarti yang sisa yang kami pantau pelaku perjalanan itu kurang lebih 300 lebih. Nah, untuk yang ODP, orang dalam pemantauan, sampai dengan hari ini ada 13 orang dalam pemantauan, tetapi 9 orang diantaranya itu sudah selesai masa pemantauan. Sekarang masih ada 4 yang kami sementara pantau dan kondisinya cukup baik. Sedangkan untuk kasus pasien dalam pengawasan terkait 4, tetapi 3 itu sudah dinyatakan bukan COVID, artinya sudah melalui tahap pemeriksaan melalui swab itu bukan COVID. Nah, sekarang satu pasien yang sementara kami awasi pemeriksaan rapid test awal sudah nyatakan negatif, kita menunggu 10 hari lagi. Apabila di tes kedua negatif, maka kasus PDP itu dinyatakan aman. Tetapi apabila positif hasil rapid test kedua, maka akan dilanjutkan pemeriksaan swab. Oke, demikian wawancara saya bersama Bapak Rifai hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik, himbauan kami kepada masyarakat agar tidak terlalu khawatir terhadap penyebaran virus ini. Boleh khawatir tetapi tidak terlalu berlebihan. Selalu menjaga jarak untuk physical distancing apabila berada di luar rumah. Sebaiknya di rumah saja apabila tidak ada kepentingan mendesak keluar. Tetapi apabila memang harus terpaksa keluar, sebaiknya menggunakan masker, menjaga jarak, physical distancing, selalu bercuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sesampainya di rumah, sebaiknya sebelum berinteraksi dengan keluarga, sebaiknya mengganti seluruh pakaian yang dikenakan dan disimpan di tempat khusus sehingga tidak tercampur dengan pakaian-pakaian yang lain. Demikian mungkin yang bisa kami himbau.